Di akhir zaman ini cobaan umat di akhir zaman itu sungguh luar biasa. Seluruh kejadian di umat-umat nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah di akhir zaman ini sudah muncul. Umat Nabi Lut, LGBT sudah ada. Umat Nabi Hud, kaum Ad sibuk dengan bangunan. Kita lihat di beberapa tempat sibuk dengan bangunan. Kaum Nabi Sulaiman, kaum Saba sibuk dengan pertanian. Kita lihat sibuk dengan pertanian. Gara-gara corona, ayo sibuk nanam bunga. Ini sibuk. Di akhir zaman seluruh kejahatan-kejahatan, keingkaran-keingkaran umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW sudah bermunculan. Kaum Samud sibuk dengan ketampanan, kegantengan, merubah. Sehingga Allah hancurkan. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, kalau jauh dari Allah, maka akan binasa. Rasulullah tidak pernah menghalang-halangi atau melarang umatnya untuk bekerja, mencari rezeki, menjemput rezeki, tidak. Tetapi Rasulullah mengarahkan. Boleh kita bekerja, tapi jangan lupa Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang sama-sama harus ridha Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barokah ini, yang mana malam-malam ini adalah malam yang dirindu-rindukan para solihin. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Di bulan Ramadan adalah bulan pilihan. Dari 11 bulan, bulan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih diberi kesempatan, masih diberi kepercayaan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat tarawih di malam Ramadan yang ke-12 ya. 11 atau 12 ya? 12 ya, Masya Allah. Karena nikmatnya tadi lupa sampai ya kan. Masya Allah. Ke-12 Pak ya? Ya. Mudah-mudahan di puasa kita ke malam 12 ini yang hadir dan yang mendengarkan ini semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima puasa-puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan sedekahnya ya, dan diberkahkan umurnya, waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk bapak-bapaknya agar supaya memiliki anak-anak yang soleh, solehah. Nah, begitu juga ibunya juga memiliki anak yang soleh, solehah. Nah, dan mudah-mudahan dijadikan hafiz, hafizah, menjadi alim, alimah, dan menjadi da'inya Allah Subhanahu wa taala ke seluruh alam. Alhamdulillah, bersolawat, beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung. Tidak ada nabi yang paling agung selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, kita disuruh. Jadi sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini
ada beberapa amalan yang harus kita kuatkan selama di bulan Ramadan. Yang pertama amalannya yaitu qiraatul Qur'anul Karim. Banyak-banyak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ulama-ulama, sufi-sufi, para kekasih-kekasih Allah di bulan Ramadan ini mereka sibuk dengan Al-Quran. Bukan sibuk dengan chattingan, ya, Masya Allah. Ini di akhir zaman ini cobaan umat di akhir zaman itu sungguh luar biasa. Seluruh kejadian di umat-umat nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah di akhir zaman ini sudah muncul. Umat Nabi Lut, LGBT sudah ada. Umat Nabi Hud, kaum Ad sibuk dengan bangunan. Kita lihat di beberapa tempat sibuk dengan bangunan. Kaum Nabi Sulaiman, kaum Saba sibuk dengan pertanian. Kita lihat sibuk dengan pertanian. Gara-gara corona, ayo sibuk nanam bunga. Ini sibuk. Di akhir zaman seluruh kejahatan-kejahatan, keingkaran-keingkaran umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW sudah bermunculan. Kaum Samud sibuk dengan ketampanan, kegantengan, merubah, sehingga Allah hancurkan. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, kalau jauh dari Allah, maka akan binasa. Rasulullah tidak pernah menghalang-halangi atau melarang umatnya untuk bekerja, mencari rezeki, menjemput rezeki, tidak. Tetapi Rasulullah mengarahkan, boleh kita bekerja, tapi jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu, segala kerjaan, kalau kita ingkar dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pekerjaan itu tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hasilnya membuat kita apa? Membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memiliki anak, anaknya pun tidak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh dari Allah gara-gara apa? Gara-gara mencari rezeki tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan umat seluruh alam di dunia ini kebahagiaannya hanya satu, yaitu mengamalkan agama. Apabila jauh daripada agama, maka tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Habis. Hidup ini hanya seperti es batu. Dipakai tidak dipakai, dia akan habis. Digunakan tidak digunakan, dia akan habis. Seperti lilin. Lilin tadi dihidupkan, diletak di tempat yang gelap, dipakai tidak dipakai, maka lilin tadi akan habis. Begitu juga waktu. Kita tidak terasa, dulu mungkin kita masih kecil. Sekarang beranjak waktu, kita sudah dewasa. Yang dewasa pelan-pelan sudah menikah. Yang menikah sudah punya anak. Yang punya anak sekarang sudah punya cucu. Terus berjalan waktu. Hidup ini seperti apa? Seperti daun-daun di pohon. Kita lihat daun itu, mungkin dahulu kita masih di pucuk. Tiba-tiba kita mungkin mendekati ranting. Lama-lama kita mendekati akar, maka jatuhlah daun itu kalau sudah kering. Maka dari itu apa yang sudah kita persiapkan? Al-Quran untuk dikhatamkan setiap tahun itu 2 kali. Kalau kita ingin dianggap Al-Quran itu sebagai kitabullah, mengakui kita umat Islam yang memiliki kitab mukjizat yaitu Al-Quran, maka khatamkanlah Al-Quran minimal setahun 2 kali. Jangan sampai dengan kesibukan dunia yang sementara ini. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, apa katanya? Dunia itu tidak lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Kenapa orang kafir Allah kasih dunia? Karena tidak ada harganya bagi Allah. Kita sendiri Pak, kalau ada nasi basi, kita tidak sayang ngasih sama ayam. Kalau kita ada makanan bersisa, walaupun dia tidak basi, kita tidak sayang ngasih sama kucing. Ikan tadi, sisa sahur, mungkin ini timbang kebuang, kasih kucing. Tidak sayang. Kenapa kita tidak sayang? Karena tidak ada harganya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dunia Allah kasih sama orang kafir? Karena dunia tidak ada harganya. Karena Allah memiliki sifat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Pak Bu sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali kata Rasulullah, maka hartanya Allah akan jaga. Jadi orang-orang beriman itu, ya kan? Orang-orang beriman itu tidak takut.
Tidak takut, dia tidak perlu centeng yang besar, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah punya Allah yang maha besar. Dia tidak takut dengan kehidupan ini. Wah, mengko kunci diletak tetap hilang Pak Ustadz. Ya kan? Tandanya belum yakin sama Allah. Boleh dicoba? Nanti dulu. Kalau yakinnya belum. Nah, tetapi kita lihat ketika kita mau tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baru bayangkan barang-barang kita, ya Allah jaga. Insya Allah. Tetapi syariat dibuat. Kenapa syariat dibuat? Karena kita mayoritas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengedepankan syariat dan membarengi dengan hakikat. Nah, beda dengan dengan mazhab yang lain seperti Maliki. Mereka yakin bahwasanya Allah langsung menjaga. Kenapa orang-orang di India, di Pakistan, Bangladesh mereka yakin Allah. Nah, seperti cerita Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, cerita sebuah anggur. Mungkin kita semua sudah tahu ini ceritanya. Ketika itu Al-Imam Asy-Syafi'i bilang ke gurunya, "Wahai guruku, kalau kita sibuk duduk-duduk aja, ngajar-ngajar aja, dari mana rezeki kita dapat? Kalau kita tidak kerja." Yakinlah wahai muridku, dengan kita takwa, betul-betul yakin sama Allah, Allah akan datangkan rezeki. Ketika itu antara dua murid dan guru saling berselisih antara masalah rezeki dengan takwa dan kerja. Memang benar ada 13 pintu rezeki. Yang nomor 1 takwa, yang nomor 13 kerja. Kenapa kita sibukkan dengan kerja, lupa dengan takwa? Maka buka semuanya. Kenapa kita lalai? Salah satu dari 13 itu membaca Al-Quran. Maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Orang beriman, orang bertakwa, khusus umat Rasulullah SAW, di dalam 30 juz Al-Quran, tidak pernah Allah suruh kita untuk kerja. Tetapi Allah suruh kita apa? Ada 2 kerja umat Nabi SAW. Kerja yang pertama, yaitu ibadah. Ibadah. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Perintah. Ketika Sayyidina Abu Bakar menanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, apa yang harus kulakukan?" Yang kedua, perintahnya apa? "Ballighu anni walau ayah." Berdakwah. Jadi apa yang bisa kita dakwahkan? Apa yang sudah kita tahu? Setiap hari kita dengar pengajian. Masa anak kita sholat pun tidak? Masa istri kita nutup aurat pun tidak? Padahal hari-hari kita dengar ceramah. Apa susahnya mulut tadi menyambung silah dari ustadz-ustadz yang ceramah, dari kiai-kiai yang ceramah, dari abuya-abuya yang ceramah. Apa salahnya kita sambungkan bahwasanya istri yang membuka aurat itu menarik suaminya ke dalam neraka. Memang benar, di dalam neraka itu yang paling banyak perempuan. Tetapi satu perempuan menarik 4 laki-laki. 4 laki-laki ditariknya. Yang pertama ayahnya, yang kedua anak kandungnya, yang ketiga saudara laki-lakinya, yang keempat suaminya. Nah, ini 4 orang laki-laki akan ditarik. Maka kita kalau di sini ada jabatan kita selaku ayah, ada jabatan kita suami, ada jabatan kita anak, atau jabatan kita saudara kandung, ingatkan saudara kita yang perempuan tadi. Untuk apa? Untuk menutup auratnya, untuk menutup mulutnya dari menggosip, untuk menutup kemaluannya dari selingkuh, dan untuk menjaga sholatnya. Ketika sahabat Rasulullah SAW datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Hidupku susah. Habis itu, usahaku bangkrut ya Rasulullah. Anakku bandel-bandel. Bagaimana cara untuk memperbaikinya ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Langsung turun perintah dari Allah, ayat Al-Quran. Wahyu turun melalui Jibril. Apa katanya? "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa." Suruh saudaramu, keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar atasnya. Nahnu narzukuka, kata Allah, kami yang ngasih rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa, dia yakin dengan sholat duha, perintah Rasulullah 4 rakaat sholat duha, maka tunggu rezekimu di sore hari. Tapi ingat Bapak Ibu semuanya, bahwasanya rezeki itu bukan hanya harta. Duduk di majlis ilmu ini, itu termasuk rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala.
Bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid, itu rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang paling kaya? Mungkin kita sudah tahu. Orang yang paling kaya kata Rasulullah, ia adalah yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Raka'ataini qabla subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Ini Bu, ada sedikit amalan yang mau dibagi. Insya Allah harus dibuat. Umat Rasulullah itu ada 2 kerjanya. Yang pertama beramal, yang kedua berdakwah. Berdakwah bebas dia. Dakwah mungkin melewat makanan, jualan ya kan. Ini berdakwah. Nah, itu cara Rasul berdagang boleh, silahkan. Maka beda. Setiap nabi-nabi yang lainnya sibuk bertani, sibuk pembangunan, sibuk yang lain-lainnya. Beda dengan Rasulullah. Dia berdagang. Tetapi setelah dia berdagang, umur 25 tahun Rasulullah pensiun berdagang. Setelah itu apa? Berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan anak kita, istri kita untuk takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kata, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau, fa fatahna 'alaihim barakatan minas sama'." Itu udah janji Allah. Masa kita enggak yakin sama Al-Qur'an? Di bulan Ramadan ini harus keyakinan kita sama Al-Qur'an harus lebih. Kalau ada satu kampung, satu rumah, permisalannya itu takwa sama Allah, maka Allah akan turunkan rezeki dari langit dan Allah akan keluarkan rezeki dari bumi. Contohnya mana? Kita lihat negara-negara Brunei Darussalam, taat mereka sama Allah, Allah keluarkan minyak dari bumi. Kita lihat apabila satu keluarga itu cinta sama Allah, tidak sayang sama dunia, suka sedekah, maka Allah buka pintu rezekinya. Allah buka. Jadi ada 13 pintu rezeki, salah satunya juga sedekah. Nah, jadi jangan pelit-pelit. Orang pelit pun nggak mau kawan sama orang pelit. Orang pelit, bakhil, tidak mau berteman dengan orang pelit. Nah, maka janganlah berpelit-pelit. Berbagi, buang. Harta itu semakin dibuang, maka semakin melimpah. 10 dibuang, 100 yang datang. Itu bagi orang kafir. Kalau orang beriman 1 dibuang, maka dikasih Allah 100. Dan setiap satu tangkai itu dikali 100. Jadi 700. Buang 1000, datangnya 700.000. Kalau yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ada satu sahabat Rasulullah SAW datang. Ya Rasulullah, aku punya rumah ya Rasulullah. Tetapi perabotnya 1 pun nggak ada ya Rasulullah. 1 pun nggak ada perabotnya Rasulullah. Setelah itu usahaku bangkrut. Apa yang harus kulakukan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak, kamu harus cari kerja. Sana cari kerja, bagus-bagus kerja. Atau handle nih usaha. Nah, nanti kamu punya. Enggak. Tidak. Beda sahabat Rasulullah SAW untuk membangun agama ini bukan dengan sibuk berdagang, sibuk malah dikorbankan. Tinggalkan perdagangan, ayo perang. Itu beda. Kalau kita enggak, tinggalkan sholat berjamaah, ayo jualan. Aduh, hancur hidup ini. Panggilan jihad, sholat 5 waktu yang adalah panggilan jihad. Orang yang bertakwa, hatinya akan takut meninggalkan sholat berjamaah. Karena lebih besar dosa meninggalkan sholat ketimbang berzina, mabuk-mabukan, nyabu. Lebih besar meninggalkan sholat berjamaah. Ini dosa meninggalkan sholat berjamaah lebih besar dari dosa-dosa yang lainnya. Maka kita sibuk dengan penista agama, itu ngejek Al-Quran, itu ngejek orang Islam. Kita lalai bahwasanya tetangga kita samping rumah, dia nistakan agama. Penista agama adalah apa? Rasulullah bilang, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kalau dia tidak salat berarti meruntuhkan agama. Bagaimana umat Islam mau dihargai kalau dia tidak mau menghargai agamanya sendiri? Kata Rasulullah ketika itu apa katanya? Wahai sahabatku, amalkanlah antara azan dan iqamah subuh. Kalau misalnya tidak dapat, mungkin kamu terlambat datang ke masjid karena sudah azan atau sudah sholat, maka buatlah setelah sholat. Ketika apa? Sebelum terbit fajar pagi. Apa ya Rasulullah baca? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Buatlah ini 100 kali antara azan dan iqamah, maka Allah akan mudahkan seluruh hajatmu. Ketika itu dibuat sama sahabat Rasul tadi, dibuat. Setelah itu Rasulullah jalan sore-sore. Setelah ke hari 21 hari, dilihatnya, ini rumah siapa? Apa ini jual perabot atau gimana? Karena perabot udah sampai rumah, udah sampai luar-luar, udah halaman lu perabot semua. Akhirnya dia masuk, kamu kemarin, kata Rasulullah.
Kok bisa seperti ini banyak kali? Inilah ya Rasulullah, 21 hari ku jalankan ini, udah penuh ini rumah ini, udah nggak muat lagi di dalam rabotnya. Jadi gimana ya Rasulullah, masih kulanjutkan atau tidak? Stop. Stop amalan itu. Tetapi kalau kamu ada niat yang lain untuk agama Allah, maka buat lagi. 21 hari bapak dan ibu buat amalan ini, lihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Lihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Masih meragukan hadis Rasulullah? Seluruh makhluk di muka bumi ini itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya termasuk kita itu harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung bertasbih. Tasbihnya apa? Inilah tasbihnya. Tasbih makhluk. Ini seluruh makhluk tasbihnya ini. Subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah karena manusia. Jadi kalau seluruh makhluk, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu seluruh makhluk itu zikirnya. Tetapi karena kita manusia ditambah. Astaghfirullah. Buatlah antara azan dan iqamah subuh. Maka perpanjang sedikit. Waktu azan sama iqamah subuh. Biar supaya satu kampung ini bisa dapat qobliyah subuh, setelah itu menzikirkan ini 100 kali. Kok susah kali Pak Ustaz? Mangko dicatat. Ya dicatat, ditanya. Biar kita catat. Kenapa umat Islam itu miskin saat ini? Yang miskin bukan hartanya, tapi ibadah dan imannya yang buat miskin. Ketika umat Islam itu benar-benar megang agama, benar-benar buat amal agama, maka Islam itu akan kuat. Islam itu akan kuat. Kita lihat wali-wali Allah. Salah satu apa? Satu wali Allah, Syekh Abdul Karim Banten, keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dia tinggal di Banten. Ketika itu Belanda pun takut sama dia. Kenapa? Karena takwanya sama Allah. Ditembak balik. Ditembak balik. Kenapa beda orang dulu sama sekarang? Apa bedanya orang dulu sama sekarang? Tuhannya sama Allah Subhanahu wa taala, kitabnya sama Al-Qur'anul Karim. Salatnya sama, nabinya sama, Rasulullah SAW. Yang bedanya apa? Amal dan keinginannya. Maka ayolah sama-sama kita beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai di bulan Ramadan ini. Kita mulai di bulan Ramadan ini. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Kita lihat keramatnya bulan Ramadan ini. Kita lihat di jalan-jalan banyak orang yang jualan. Yang biasa nggak pernah jualan, ini jualan. Kenapa? Keramat tadi bulan Ramadan. Kita lihat di jalan tuh rame, nggak ada lagi COVID. Kenapa? Karena udah masuk COVID-20. Ya, COVID-21 bentar lagi nih. Nah, COVID-19 sudah nggak berlaku. Ya, ini udah COVID-21. Nah, kita lihat kekeramatan bulan Ramadan. Dimanapun asal bulan Ramadan itu ramai, meriah. Dari mana rezeki umat Islam? Kalau nggak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk akan menakut-nakuti kita. Tetapi ketika kita takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk akan tunduk kepada kita. Maka tundukkanlah diri kita. Sujudlah kita kepada Allah, nangis kepada Allah, maka Allah akan bukakan seluruh yang tertutup. Kenapa? Ketika kita susah, ketika kita ada banyak masalah, terjerat hutang, terjerat kesusahan hidup, kita bisa nangis sama Allah. Begitu kita bahagia, senang, kita lupa sama Allah. Apa kita lalai lagi? Walillahi khazainus samawati wal ard. Dan sesungguhnya khazanah, beng-beng langit itu lebih banyak daripada beng-beng bumi. Beng-beng langit itu lebih banyak daripada beng-beng bumi. Jadi kalau kita tarik melalui Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih. Masih kita meragukan lagi? Jangan ragu sama Allah. Jangan ragu. Selesaikan tahajud kita. Selesaikan duha kita. Selesaikan zikir kita. Dan keluarkan pagi hari sedekah kita. Siapa yang sedekah jam sebelum jam 8 pagi, maka akan terhindar dari 70 mara bahaya. Kita sibuk ngurus asuransi ini, tapi lupa sedekah. Padahal apa? Obati penyakitmu dengan sedekah, kata Rasulullah. Bukan dengan buat asuransi. Tidak. Kita sekarang dilalaikan. Kita sibuk mengikuti budaya-budaya Eropa. Dengan asuransi ini, asuransi itu. Tetapi kita lupa tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Maka di bulan Ramadan ini, kita kembalikan amalan-amalan ini.
dan kita istiqomahkan setiap amalan yang bisa kita buat. Untuk apa? Untuk mencapai mardotillah. Jangan sibukkan urusan kita masalah rezeki, karena rezeki itu urusan Allah. Jangan sibukkan urusan kita dengan orang lain, karena ketika kita ada salah sama orang lain, minta maaflah. Minta maaf, jalin silaturahmi. Orang yang akan husnul khatimah matinya, apa amalan biar supaya husnul khatimah mati? Amalannya yaitu husnuzon setiap waktu dan keadaan. Orang yang selalu berbaik sangka kepada orang lain, maka dia akan mati dalam keadaan baik. Tetapi kalau dia selalu bersangka buruk kepada orang lain, maka dia akan mati dalam keadaan buruk. Maka perbaikilah silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Maka kemarin ada halal biha apa itu? Punggahan. Nah, untuk apa? Untuk menjalin hati sesama kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan ini, Allah jadikan kita umat Rasulullah yang hakiki, yang benar-benar mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuman mengaku di bibir tapi di amalan tidak. Cuman mengaku di bibir, di hati dan perilaku tidak berubah. Jangan kita hanya mengaku Islam tapi amalan kita lebih ngeri daripada orang-orang kafir. Kita lihat di beberapa tempat, khususnya di Binjai, daerah Lincun, itu ada komunitas orang Cina, Tiongkok sana, membuat buka bersama gratis. Dikasih makannya. Orang itu aja yakin sama Allah. Masa kita nggak yakin? Ya, jangan kita nggak yakin sama Allah. Mereka aja yakin dengan sedekah satu, Allah kasih banyak. Nah, itu dia. Ya, di bulan Ramadan Allah lipat-lipat. Yang sunnah jadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan. Orang yang sedekah 1 kali 700 di bulan Ramadan dikali beratus-ratus. Jadi jangan takut mengeluarkan uang. Ya, jangan takut, keluarkan terus sebanyak-banyaknya. Toh mati juga nggak dibawa. Kain kapan toh semeter paling mahal 50.000 paling mahal. Kebanyakan cuma 10.000, 15.000, 20.000 per meternya. Itu yang kita bawa. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan ini Allah rubah kita. Dan Allah khususnya Allah terima amalan-amalan kita, dan Allah beri hidayah kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Usikum bittaqwallah faqad faza fauzan azima. Mungkin ini saja Al-Fakir bisa sampaikan. Kalau ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf karena masih perlu banyak belajar lagi. Nah, kalau misalnya ada yang benar itu datangnya dari Allah karena Allah sayang kepada diri kita. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.